Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Mulyani Salsabila yang sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Darul Falah, program studi pendidikan agama Islam semester 2. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran beserta landasan teologisnya yang berfokus pada problem based learning dan inquiry learning. Apa aja sih yang dimaksud dari kedua itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu problem based learning atau biasa disebut dengan PBL. PBL adalah model atau metode pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai awal pembelajaran, di mana metode ini peserta didik tidak diberikan jawaban langsung oleh sang guru, tetapi diminta mencari solusi sendiri, bisa melalui diskusi, analisis, atau pencarian informasi. Artinya, proses belajar dimulai dari suatu masalah, lalu peserta didik belajar memahami masalah tersebut, mencari penyebabnya, dan menemukan solusi yang tepat. Nah, setelah kita tahu apa itu problem based learning, setidaknya kita juga harus tahu apa sih tujuan dari model pembelajaran tersebut. Setidaknya dalam problem based learning ini memiliki 5 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis, yang kedua untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yang ketiga yaitu melatih kerjasama dalam berkelompok, yang keempat itu bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam mencari dan mengolah informasi, dan yang kelima bisa membuat peserta didik itu lebih aktif dalam belajar. Lalu selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari problem based learning ini? Nah, ada beberapa ciri utama yang bisa kita lihat bagaimana metode pembelajaran ini dilaksanakan. Bisa lihat di layar, ada 5 ciri utama. Yang pertama yaitu ada pembelajaran dimulai dari masalah nyata. Yang kedua, mahasiswa aktif mencari solusi. Yang ketiga, dosen berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, dilakukan melalui diskusi dan kerja kelompok. Dan yang terakhir, menekankan proses berpikir dan analisis. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dari problem based learning atau tahapan pembelajarannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 tahapan dalam pembelajaran metode ini. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang mana mahasiswa diberi suatu masalah dan dipahami bersama. Yang kedua yaitu ada mengumpulkan informasi. Mahasiswa mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada diskusi dan analisis. Nah, setelah menemukan informasinya, informasi tersebut didiskusikan untuk mencari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Lalu yang keempat, menentukan solusi, yang mana mahasiswa itu menyusun solusi terbaik berdasarkan hasil analisis. Yang kelima yaitu ada presentasi hasil. Hasil diskusi dan solusi dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Contohnya pembelajaran lingkungan. Guru memberikan suatu topik masalah, kenapa sungai semakin banyak sampah plastik. Lalu peserta didik bisa langsung untuk mencari penyebabnya, mengumpulkan data, berdiskusi, dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan plastik yang di sungai. Contohnya tuh bisa daur ulang plastik atau dengan cara edukasi masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik harus tahu juga nih apa aja sih kekurangan dari metode ini untuk mengantisipasi ketika terjadi problem dalam pembelajaran tersebut. Setidaknya ada 3 kekurangan dari metode PBL ini. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, mahasiswa atau peserta didik yang pasif kadang sulit untuk aktif. Yang ketiga yaitu membutuhkan persiapan yang baik dari dosen. Lalu selanjutnya metode yang kedua yaitu inquiry learning atau biasa disebut dengan IL. Di mana dalam metode ini peserta didik belajar dengan cara bertanya, mengamati, meneliti, lalu menarik kesimpulannya sendiri. Jadi si peserta didik itu tidak hanya menerima materi langsung dari sang guru, tetapi juga ikut aktif untuk menemukan jawaban yang diberikan pertanyaan dari sang guru. Nah, metode inquiry learning juga memiliki tujuan, setidaknya ada 5 tujuan juga seperti tadi problem based learning. Yang pertama yaitu melatih rasa ingin tahu, yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, yang ketiga melatih kemampuan meneliti, yang keempat membuat mahasiswa aktif belajar, dan yang kelima meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyimpulkan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari inquiry learning itu?
Yang pertama, mahasiswa aktif mencari informasi. Yang kedua, yaitu pembelajaran dilakukan dengan penyelidikan. Yang ketiga, banyak kegiatan observasi dan eksperimen. Yang keempat, dosen atau guru membimbing proses belajar. Dan yang terakhir, menemukan penemuannya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan sedikit contoh tentang inquiry learning. Contohnya, seorang guru memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya, apakah cahaya memengaruhi tanaman, misalnya gitu ya. Lalu peserta didik itu melakukan beberapa hal, seperti menanam tanaman di tempat yang gelap dan terang, lalu mengamati pertumbuhannya bagaimana, mencatat hasilnya, dan memberikan kesimpulan bagaimana cahaya itu mempengaruhi tanaman. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Lalu inquiry learning juga ternyata memiliki kekurangan, di mana diantaranya yaitu membutuhkan waktu yang lama, sama seperti problem based learning. Yang kedua, memerlukan fasilitas dan alat pendukung yang lebih. Yang terakhir yaitu tidak semua mahasiswa atau peserta didik dapat melakukan penelitiannya sendiri, seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, problem based learning dan inquiry learning itu sama-sama merupakan metode pembelajaran yang membuat lebih aktif para peserta didik. Cuma perbedaannya itu, kalau problem based learning itu lebih berfokus pada pemecahan masalah, sedangkan inquiry learning itu berfokus pada penyelidikan dan penemuan pengetahuan. Baik teman-teman sekalian, di sini juga saya akan memberikan landasan teologisnya berdasarkan hadis Nabi tentang problem based learning dan inquiry learning ini. Yang pertama yaitu landasan teologis untuk problem based learning. Hadis pertama yaitu ada khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maknanya hadis ini menjadi dasar bahwa manusia dianjurkan untuk memberikan solusi dan manfaat bagi orang lain. Dalam PBL atau problem based learning ini, peserta didik dilatih memecahkan masalah nyata sehingga hasil pembelajaran dapat berguna bagi masyarakat. Lalu hadis yang kedua berbunyi, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajroni wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Makna dari hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya berpikir kritis dan berusaha mencari solusi terhadap suatu masalah. Peserta didik juga dituntut menganalisis masalah dan menentukan solusi terbaik berdasarkan hasil pemikiran dan diskusi. Lalu selanjutnya yaitu landasan teologis untuk metode pembelajaran inquiry learning. Hadis pertamanya yaitu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makna hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk aktif mencari ilmu pengetahuan. Lalu ada hadis yang keduanya yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makna dari hadis ini menjadi dasar pentingnya proses pencarian ilmu. Dalam inquiry learning, mahasiswa melakukan observasi, penelitian, dan penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan. Lalu ada hadis yang ketiganya yang berbunyi fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, yang artinya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Makna dari hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan orang yang memiliki ilmu dan pemahaman. Inquiry learning membantu mahasiswa memahami ilmu secara mendalam melalui proses penelitian dan penemuan. Nah, pada kesimpulannya, problem based learning dan inquiry learning memiliki hubungan yang kuat dengan ajaran Islam. Problem based learning atau PBL sejalan dengan ajaran untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan inquiry learning sesuai dengan ajaran Islam, yang mana Islam itu sangat mendorong kepada umatnya untuk mencari ilmu, meneliti, dan memahami pengetahuan secara mendalam. Dengan demikian, kedua metode pembelajaran ini tidak hanya bermanfaat secara akademik saja, tetapi juga memiliki dasar teologis dalam Islam.
Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang problem based learning dan inquiry learning. Semoga dapat dipahami dengan baik dan maksimal. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.